Apakah zikir bisa membawa kita dekat dengan Tuhan? Apa? Zikir. Zikir Bisa. itu bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Insya Allah. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Sedekat dengan kita itu dengan Tuhan itu lebih jauh bulu mata dengan mata. Tapi dekat sekali kita dengan Tuhan kalau Iya. Zikir itu kadang-kadang menjadi jalan juga bagi setan untuk masuk. Iya. Kalau salah-salah. Iya. Nah, zikir yang benar, zikir yang seperti apa? Itu kalau zikir yang benar itu zikir ya kejadian manusia. Kejadian manusia yang bagaimana itu? Kejadian manusia ya, serta lahir itu kan ada 3 huruf. Apa yang 3 huruf? 3 huruf itu adalah A. A, Kemudian berarti I, berarti A, I, U. iya, Itu kelahiran. kelahiran. Kalau kematian, Kalau kematian 3 huruf lagi. 3 huruf lagi. Iya. Apa yang 3 huruf itu? A, I, U. H, I, U. Karena kembali kepada kakak. jadi kalau orang meninggal, orang mati, itu kalau dibutuhkan itu ada di pasuju. Dia pasuju. Di pasuju berarti pakai H, A, I, U. Itu karena kembali kepada kakak. kepada kakak. Iya. Ya, jadi siar Islam Ton kita sampai di Maluku dan masuk di Pulau Buru. Ada banyak jejak Islam di sini dan ada banyak orang-orang yang mengambil bagian dari proses siar Islam itu. Salah seorangnya adalah Mancuana, saya panggil Mancuana saja sebagai orang Buton. Mancuana yang di kiri saya ini, sebelah kiri saya. Pak Ode, saya panggil saja Pak Ode. Saya ingin dengar ceritanya Pak Ode. Bagaimana awalnya masuk di Pulau Buru, tahun berapa masuk di Pulau Buru, dan mengapa harus masuk di Pulau Buru ini? Di situ juga ada satu jalan begini. Pertama-tama persoalan meninggalkan agama itu misalnya kedua, tapi itu masuk ke dalam perdagangan. Perdagangan. Iya. Oh, jadi dulu berdagang di Pulau Iya, ini. berdagang. Berdagang Iya. sambil Sambil misi Siap. Islam masuk ya, misi menyebarkan. Islam. Oh, oke. Tahun berapa masuk di sini? Tahun 70. 1970. Iya. Wah, itu sudah 50 tahun yang lalu. Iya. Di waktu itu, di masa sekarang saja ini masih hutan-hutan. Bagaimana di tahun 70-an itu? Situasi di kampung ini Iya, masih hutan juga. hutan-hutan. Belum ada jalan masuk jalan setapak. Dan barangkali penduduknya masih belum ada non-muslim semua. Non Muslim. Non-muslim. Setelah saya tiba baru di situ masuk Islam banyak. Jadi satu hari itu kadang-kadang masuknya hampir 10, kadang-kadang lebih 10. Oh, bagaimana caranya mengislamkan? Ya mereka punya kehendak sendiri, kemauan sendiri. Kemauan itu kan muncul karena mereka melihat sesuatu, apa yang dilihat dari Pak Ode sehingga mereka mau mengikuti Pak Ode. Ya, artinya mereka kan rasa senang. Senang saja. Iya, senang saja. Kalau tantangan selama proses siar itu apa saja yang dialami? Apakah ada misalnya intimidasi dari orang yang tidak mau? Kan di zaman Nabi saja dulu kan dilemparkan kotoran, Iya. diparangi, di apa ini? Oh itu memang banyak Pak Ode mengalaminya juga ya. di sini, cobaan itu. Kadang-kadang saya kan dihadang dengan tombak dan parang ya, cobaannya pasti ada. Jadi kalau dihadang begitu lari atau bagaimana? Enggak, tidak. Saya di tengah-tengah saja. Duduk-duduk saja. Iya, tidak ada jalan saja. Tidak ditombak, Dia tidak. tidak bisa angkat ini. Oh, wah berarti ada semacam kelebihan kira-kira begitu. Iya, kelebihan. Oke. Ini Pulau Buru menjadi jejaknya juga ada leluhur kita di Buton itu, namanya Laude Buna. Oke. Nah, dia punya jejak di pulau ini di mana saja? Ada 2 pulau. 2 pulau. Untuk di Pulau Buru, habis di Pulau Buru baru ke Tanjung Siang, baru ke Darang Batik. Kalau di Pulau Buru ini saya dengar di Kapala Madang, Iya, Kepala Madar. kemudian di Danau Rana. Dan Orana. Nah, Danau Rana ini ada 2. Iya. Danau Rana yang bagaimana itu?
Danau Rana itu ada Rana Kolo, ada Rana Latu. Rana Kolo ini apa? Rana Kolo itu rana besar namanya. Rana Latu yang kecil. Yang kecil. Yang laki-laki yang mana di sini? Laki-laki Rana Latu. Rana Latu. Yang perempuan berarti Rana Kolo. Rana Kolo. Oke. Nah, ini kita masuk pada zikir ya, mengenai tasawuf, karena di Buton itu kan tasawufnya kuat sekali. Iya. Masa dulu, tapi kalau masa sekarang itu sudah banyak yang tidak lagi mempelajari itu, karena selain disembunyikan, memang orang tidak mau lagi membuka itu. Padahal itu kan ilmu, harusnya dibagi supaya ditahu orang dan dipelajari. Apakah zikir bisa membawa kita dekat dengan Tuhan? Apa? Zikir Bisa. itu bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Insya Allah. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Sedekat dengan kita itu dengan Tuhan itu lebih jauh bulu mata dengan mata. Tapi dekat sekali kita dengan Tuhan kalau Iya. Zikir itu kadang-kadang menjadi jalan juga bagi setan untuk masuk. Iya. Kalau salah-salah. Iya. Nah, zikir yang benar, zikir yang seperti apa? Itu kalau zikir yang benar itu zikir ya, kejadian manusia. Kejadian manusia yang bagaimana itu? Kejadian manusia lah serta lahir itu kan ada 3 huruf. Apa yang 3 huruf? 3 huruf itu adalah A, A, kemudian baru I, yang ketiga baru U. berarti A, I, U. Iya, Itu kelahiran. kelahiran. Kalau kematian, Kalau kematian 3 huruf lagi. 3 huruf lagi. Iya. Apa yang 3 huruf itu? A, I, U. H, I, U, karena kembali kepada kakak. Jadi kalau orang meninggal, orang Ya. mati, itu kalau dibutonkan itu ada di pasuju. Dia pasuju. Di pasuju berarti pakai H, A, I, U. Itu karena kembali kepada kakak. kepada kakak. Iya. Nah, kakak lagi ini yang masih menjadi pertanyaan banyak orang. Kakak yang dimaksud ini kakak kandung kita ini atau kakak yang bagaimana ini? Nah, Orang banyak tidak mengerti ini kakak kita seperti kakak kandung atau kakak yang gaib itu. ini ada, itu sudah kakak yang kandung itu baru gaib. Nah, itu. Setelah dia gaib, makanya kan kita datang itu sama-sama. Dia kan sudah gaib, tapi kita kan hidup umpamanya dia gaib. Dia gaib, tapi Gaib. tidak mati. Oh tidak, Dia hidup terus. iya. Dia hidup terus. Hidupnya mengikut kita atau di alam yang lain. Di alam yang lain, Tapi dia tahu kita. dia tahu. Makanya kan dia tunggu kamu kalau sudah di alam barzakh, di alam gaib. Dia tunggu untuk apa itu? Dia tunggu itu ya amal-amal kita yang di atas dunia yang kita kerjakan. Dia yang menunggu. Iya, Berarti dia yang menghukum kita. iya, Kalau kita kepatuli di dunia ini, iya. berarti sudah kakak ini yang Kakak itu yang menunggu. Makanya justru itulah kenapa kita meninggal itu tanpa suara. Ini kan sudah diatur oleh Allah. Tanpa suara, nanti di alam barzakh begitu masuk itu jasad, di situ lalu baru ada suara. Karena huruf A, I, U tadi masuk sudah menyatu roh tadi dengan kakak. menyatu kembali Menyatu kembali. setelah terpisah. Ya sebagaimana tadi hidup dalam kandungan ibu. Oh, jadi dalam kandungan ibu kakak dengan kita ini menyatu. Menyatu. Tapi setelah lahir kita Nah, terpisah. Terpisah. dengan dia. Menyatu lagi setelah di dalam kubur. iya. Kakak ini bukan korin ya, Ya, bukan jin korin itu. bukan. Kan ada katanya setiap manusia itu ada korinnya, Nah, ada pengikutnya, ada jinnya. Kan? ya, Tidak ada korinnya, bukan korin. tidak, bukan. Oh, lain ya. Nah, biasanya korin itu yang ditanya-tanyai. Misalnya orangnya sudah meninggal, Iya, misalnya Laut Devuna ya. iya. So, sudah lama meninggal itu tidak tahu. Nah, kita mau ingin tahu mengenai orang ini. Nah, Dipanggil jin korinnya itu datang. Nah. Ditanya-tanya ini siapa ini. Dan dia Tidak, bukan oh, jin. bukan korin itu. bukan. Kakak. Nah, Iya, kakak. kalau dalam Pogavolion apa kira-kira itu kakak itu? Oh, kakak tadi. Kakak. Iya. Oh, kakak. Bukan plasenta itu. Oh, bukan. Lain. Iya, bukan. Ada yang mengatakan orang banyak di Buton itu seorang anak yang baru lahir itu akan kita bisa tahu bagaimana kehidupannya dari ucapan yang dia keluarkan ketika pertama kali dia muncul ke dunia ini. Iya. Kan dia menangis itu, dia merengek. Iya. Nah, tetapi merengek dengan yang 3 huruf tadi Iya.
apakah dengan menangis a atau i atau betulkah itu Iya, betul. bisa nanti jadi gambaran kehidupan orang ini dari kata huruf pertama yang diucapkan ketika dia kecil. Iya. Kalau misalnya dia menangis dan mengucap a, itu gambarannya bagaimana? Itu gambarannya sebenarnya begini. Kalau tanpa ini kakak juga, tanpa adik ini, tanpa kakak juga tidak ada, tidak bisa. Oh, Karena dia itu menangis 3 huruf itu, yang menangis itu kan roh, suara roh. Yang dikatakan tadi 3 huruf. Itu adalah suara roh. suara roh. Iya. Siapa roh itu? Ya adalah roh Muhammad. Karena tubuh kita kan tubuh Muhammad. Sebenarnya kita ini siapa? Padahal dirinya itu tidak tahu bahwa kita kan sudah Muhammad. Sudah kita ini Muhammad. Ya sudah kita ini Muhammad. Iya, keturunan kan? Turunan Iya. Umurnya. Umat daripada Muhammad. umat dari Muhammad. Iya. Ini Pulau Buru. Pak Ode datang di sini bawa ajaran baru yang berbeda dari ajaran nenek moyang mereka. Tidak diburu-buru kayak itu. Oh tidak. Oh tidak. Karena mereka juga awalnya dari situ, asalnya orang kalau dia leluhur mereka. Dari situ. Dari situ juga. Orang di sini kan Pulau Buru kan terkenal dengan suku-suku pedalaman Iya, yang mereka punya kepercayaan iya. Orang ini kan kepercayaannya animis, animisme, bukan Buddha, bukan Hindu, tapi Oh. animis. kepercayaan Iya. animis. Misalnya menyembah pohon-pohon begitu. Tidak menyembah seperti roh-roh yang Roh. iya. Di roh itulah yang mereka tahu juga bahwa mereka itu adalah mereka punya keturunan juga lah begitu. Seperti yang ulama-ulama. Gitu. Tantangan yang paling keras Pak Ode sudah hadapi dalam siar Islam apa? Selama 50 tahun lebih masuk di pulau ini membawa Islam, itu tantangan paling keras yang sudah dihadapi, tantangan fisik ya, kan pasti ada penentangan atau ada orang-orang yang barangkali tidak nyaman. Ini orang siapa baru datang bawa ajaran baru, kita selesaikan saja begitu. Secara terang atau secara gelap ini. Kan barangkali kalau secara terang kan dengan kekerasan. Tapi yang rawan ini diambil secara gelap. Secara gelap ya. Misalnya ya, kepercayaan sini kan kita datang saja itu mereka sudah mencium kita punya aroma. Wah, ini ada orang ini. Dari jauh diselesaikan. Bagaimana menghadapi yang begitu? Insya Allah aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Iya. Tidak ada, mereka punya perasaan itu tidak ada lagi. Arti perasaan kekerasan lagi itu lumpuh. Lumpuh, tidak ada daya. Bagaimana bisa membuat Ya, mereka makanya kan kita melumpuhkan dia. melumpuhkan Mereka punya keimanan. dari jauh? Nafsu tadi. Dari jauh. Bisa. Nafsu amarah tadi. Amarahnya dilepaskan. Iya, dilepaskan. Tanpa ketemu bisa dengan mereka. Oh bisa. Bagaimana caranya? Iya. Dari jauh tanpa kita bertemu, kita ini kan melumpuhkan orang pada hadapan begini dong. Iya. Kita bisa kemudian. Tapi kalau dari jauh, Dari jauh. kita mau senter orang, lalu orang itu bisa lumpuh. Bisa. Amarahnya menjadi lepas Iya, dan mereka iya. dari jengkel menjadi senang. Senang. Kita. Sejak 1970 itu menurut ingatan Pak Ode kira-kira sudah berapa orang yang sudah masuk Islam Wih, sudah banyak. di Pulau Buru ini? Iya. Oke. Oke, baik. Baik. Oke, Pak Ode, kita bicara soal zikir di Buton ini. Di Buton ini kan ada zikir macam-macam. Ada zikir patanguna, Ya. ada zikir, pokoknya banyak sekali macam-macam. Dan banyak juga model zikir yang justru tidak membawa kita dekat ke Tuhan, tapi dekat ke selain Tuhan. Ada kadang-kadang zikir lalu turun sesuatu dan kita merasa sesuatu seakan-akan itu sudah malaikat atau sudah Tuhan, padahal jin. Jin ya. Oke. Zikir yang bagaimana sebenarnya yang bisa membawa kita itu dekat atau bahkan menyatu dengan Tuhan. Oke.
Itu pertama-tama zikirnya kejadian manusia. Bagaimana zikir kejadian? Ya, zikir kejadian manusia itu dari setitik mani, kemudian menjadikan segumpal darah. Segumpal darah itu, disitulah rahasia manusia dulu, lebih dulu. Yang kita zikirkan itu. Kemudian baru zikir 3. Ha, hi, hu. Ha hi hu. Iya. Oh. Nah, itu. Oke, jadi zikir ha hi hu. Iya. Itu zikir 3. Iya. Zikir 3. Oh. Tapi ada sebagian orang yang hanya mengambil potong kompas. Iya. Tidak lagi menyebut ha hi, langsung hu. Iya. Itu potong kompas. Potong kompas. Iya. Itu bisakah membawa kita sampai dekat ke Tuhan? Artinya batasnya tidak sampai. Tidak sampai. Karena perjalanan 3 kilo bagaimana mau ambil 1 kilo? Oh. Artinya wadahnya tidak membawa kita sampai ke sana. Iya. Tapi kalau orang-orang di Aceh, saya ketemu juga dengan mursyid dari Aceh. Iya. Dan bicara mengenai tarekat Sakariyah di Aceh. Saya bilang, kenapa orang-orang yang belajar tarekat itu selalu ujungnya kedua hal. Kalau kita gila, dia gila-gila itu dia kayak orang tidak normal. Atau dia betul-betul saleh. Saleh itu dia menjadi suluh, ya, menjadi fana kepada Tuhan. Tapi lebih banyak yang agak gila-gila itu zikirnya salah. Iya. Menurut dia, karena wadahnya tidak cukup besar untuk menampung. Iya, makanya tadi. Danaunya terlalu lebar. Dananya terlalu sempit. Terlalu sempit. Sehingga Bukan lebar tapi sempit. sehingga Terjepit. Ya, Iya. dan menjadi oleng. Oleng. Nah, ini lagi rahasianya berarti wadahnya itu harus pas. Iya. Penutup ini, gelas ini harus Iya, harus pas penutup. Kalau longgar dia keluar dia. Keluar. Hawanya. Nah, bagaimana supaya pas-pas wadah dengan Itu harus santai. Harus lengkap zikir harus lengkap. supaya tertutup rapat. Tidak bisa potong kompas. Oh, udah bisa potong kompas. Jadi perjalanan itu perjalanan tidak beres itu. Karena dipotong-potong. Ada juga orang katanya tidak perlu syariat, langsung tarekat saja. Ah, ah. Tidak perlu sembahyang, Oh, langsung aja ke ma'rifat. Bisakah begitu? oh tidak bisa. Syariat harus jalan. Syariat harus jalan. Ada orang yang mau enak langsung terbang tinggi, Oh tidak bisa. tidak usah sembahyang. Tidak bisa begitu. Syariat harus jalan. Kan orang sudah sampai tarekat, lalu ke hakikat. Makanya syariat ini kan membutuhkan tarekat, hakikat, tarik ma'rifat ini kan ditarik, tapi itu bukan. Ini harus lengkap. Kalau Harus lengkap. syariat tidak bisa. Karena syariat ini adalah kulit ya. Kulit. Harusnya menyatu. Begitu. Jadi Menyangkut dengan urat, dengan daging, dengan tulang. Kalau tidak menyatu tidak bisa. tidak bisa, Iya. tidak jadi. Bagaimana kalau kulit ini sudah bagaimana kalau tidak ada? Tidak bisa juga telanjang kan? Mesti ada syariatnya. Berarti keliru pemikiran orang-orang yang kalau sudah sampai tarekat, apalagi hakikat, apalagi ma'rifat, maka dia lepas aja syariatnya itu. Oh tidak bisa. Itu salah. Salah. Iya. Begitu. Kalau dilepaskan Islam berarti Isra wal Mi'raj tidak bisa. Kan? Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Allah. Kalau di Buton itu, kalau zikir sudah bagus, maka membawa ke penyatuan hamba dengan Tuhan. Ya? Atau dalam bahasa Wolio, poromu indah sangu, poga indah kolot. Nah, Menyatu tapi tidak satu, tidak satu. bercerai tapi tidak ada antara. Iya. Itu hamba dengan Tuhan. Iya. Untuk sampai ke makna Menyatu, jatuh. Ya, artinya menyatu. jalannya dengan zikir tadi itu. Zikir tadi. Zikir kan ada banyak itu ujian yang datang kalau kita zikir itu. Macam-macam. Bagaimana kita membedakan yang datang ini jin, malaikat, atau apa? Tidak. Kalau kita sudah angkat ini, itu tidak bisa. Kejadian manusianya. Bukan kejadian jin, tapi kejadian manusia.
Karena manusia diciptakan dari setitik mani, kemudian menjadikan segumpal darah. Itu rahasia Allah, bukan rahasia dia. Dan kalau itu diamalkan, jin tidak akan mendekat. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bukan alirannya dia, Bukan jurusannya. bukan jurusan. Karena banyak teman-teman saya juga saya ikut-ikut orang zikir-zikir begitu. Lalu Karena mencari ilmu tasawuf itu berbeda dengan ma'rifat. bedanya apa? Bedanya dari cara pakainya tadi sudah berbeda. Ada separuhnya kalau sudah tahu itu tidak lagi sholat, tidak bisa. Berarti sudah bertentangan dengan ajaran. Harusnya semakin tahu itu semakin sholat. Semakin sholat. Dan hubungan kita itu di sholat, bukan di mana? Di sholat. Di sholat. Jadi kalau orang sudah merasa mencapai hakikat Ya. dan lalu dia lepaskan sholatnya sudah tidak benar itu. Wih, tidak benar. Tidak benar. Harus dia satukan ini. Tidak bisa terpisah kelima-limanya. Ada sembahyang di Buton katanya begitu waktu tiba sembahyang nggak usah sembahyang ke masjid, cukup duduk saja. Buat tidak bisa. Nggak bisa. Itu kan perintah. Nggak bisa. Katanya kalau setiap waktu masuk kita duduk dan menarik napas, cukup mengingat Tuhan sudah sembahyang. Wih, tidak bisa. Sembahyang harus dikerjakan. Sembahyang harus kita kerjakan. Menarik. Kekuatan kita itu di situ. Di sembahyang itu. Ya sembahyang itu hubungannya kita antara Allah dengan kita itu, dengan Allah dan kita. Itu di situ maupun dengan kakak. Banyak orang sembahyang itu tapi tidak mencapai namanya khusyuk. Tidak mencapai khusyuk. Lalu membayangkan sementara sembahyang, misalnya membayangkan kue, menjadi itulah yang disembah. Pak, tidak berdosa itu. Kan bukan Tuhan lagi, karena yang kita bayangkan bukan Tuhan. Sementara Bukan kita Tuhan, ya sembahyang. karena tidak khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk itu? Supaya khusyuk itu adalah dasarnya tadi. Dia punya kerja tidak kasih dulu awalnya. Begitu. Asal lihat, tapi awalnya dia tidak kasih dulu. Awalnya ini apa? Awal sholat itu yang dibacakan itu kejadian manusianya lebih dulu yang diciptakan oleh Allah. Kejadian manusia. Ya. Kan yang kerjakan untuk manusia diperintahkan itu sholat. Jadi manusianya dulu. Ya itu. Tapi sholat tanpa khusyuk itu kan menjadi dosa. Hah? Sholat tanpa khusyuk itu kan menjadi dosa. Iya, makanya kan tidak khusyuk, bagaimana mau diterima? Tidak bisa diterima. Makanya khusyuk itu kita kerjakan dia bisa salah duduk, kadang-kadang begitu, dan duduknya salah. Kalau di Awal pertama, kalau di Buton itu kan masing-masing waktu sholat itu katanya ada malaikatnya, ya, ada warnanya itu. oke. Dan kalau itu kita tidak tahu, maka sholat kita tidak sampai. Karena kita tidak tahu malaikat di waktu itu malaikat apa, Ya, warna di waktu-waktu itu warna apa. itu masing-masing punya pemikiran. Artinya kita juga tidak bisa persis itu, karena masing-masing punya keyakinan. Dia mau pakai cahaya apa ke, mau pakai kiblat apa ya terserah dia. Apa mau mesum lohor saya putih, malaikatnya ini. Jadi begitu juga asar kan berbeda. Itu. Karena cahaya itu kan nampaknya kita lihat dengan panca indera, dengan mata kita melihat. Oh kalau biru betul asar. Tuh, kalau merah maghrib. Kan cahaya. Isya hitam. Subuh kuning. Karena ini kan waktu ini punya nabi, punya malaikat tercelitan sendiri kan, dan hurufnya berdirinya itu masing-masing huruf. Seperti tadi, seperti lohor kan kita kan sholat lohor 4 rakaat. Kiblat Anda di mana? Imam Anda siapa? Cahayanya apa? Putih. Malaikatnya ya Jibril. Nabinya Nabi Ibrahim, sahabatnya Sayyidina Ali, berdiri huruf apa di Masjidil Haram? Huruf alif. Kiblat saya di mana? Baitul Arsy, bukan Baitullah, di atas. Langsung ke langit, Langsung ke Tuhan. langsung di atas. Arsy. Kenapa? Tapi beduk sudah bunyi nih.
sudah masuk waktu sholat. Iya. Jadi barangkali nanti kita lanjut lagi. Oke.